3, 2, 1, 5. Balik lagi ke 5 kita. Ntar ada iklan masuk. Sekali aja kak. Acara ini disponsori oleh Tongji. Tongji. Jangan lupa minum. Jangan lupa minum. Oke. Tongji. Teh Tongji. Dipastikan tangan Anda yang tehnya dingin, jadi semakin tambah dingin. Asik. Beneran, dingin. Ini apa nih? Hah? Buat diminum. Enggak, buat di ini mandi. Ini lu udah on lo ini. Ya lu yang punya acara, lu yang mulai dong. Oke. Ya, jangan lupa, gengs, ini Tongji. Buset, baru mulai udah Disponsori. nyebut produk. Oke. Mantap memang. Bukan Gak punya apa-apa, gua gak juga apa-apa. sih. Di sini gak apa-apa. Ada produk, gak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Ya kan di sini ada pertentangan nih. Ada Pertamina Enduro sama Castrol. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini Castrol nggak endorse, nggak sponsor. Ya, Castrol kalau mau endorse silakan. Ke Saya. Adnan. Oke. Ke Adnan. Bukan ke gua. Ini ngapain sih pertama-tama aja udah kayak gini aja. Aduh, ini gua jatuh kan? Enggak. Baru udah Ada lubang, ada lubang. Wah, parah. Oke. Silakan. Gue bukanya jadi Oke teman-teman, balik lagi bersama gue Arnold Petologi di Kopsan episode 2. Episode 2 ya? Episode 2 dong. Ini harusnya nih orang tamu pertama nih. Cuman kemarin minggu kemarin lo tiba-tiba ini apa namanya? Ngilang. Ada kerjaan. Iya. Lo bisanya cuma malam. Heeh. Kemarin gue syuting sama Steve malam tuh, kayak gitu hasilnya gambarnya kalau lihat itu di YouTube. malam? Malam. Oke. Udah malam pakai HP lagi kan. Buset. Makin parah. Tapi itu indoor ya, indoor. Ya? Indoor, Iya, itu iya. pun udah ditambah sama lampu. Nah, untungnya ini sekarang nih di outdoor. Agak sore lah, ini udah mulai sore jam 5-an lah ya. Dan udah mendung-mendung juga gitu kan. Dan ini sekarang kita lagi ada di Limos Cafe di Grand Galaxy Bekasi. Ini tempat nongkrong ya. Tempat nongkrong anak-anak bikers. Ini tadi ada biasanya nongkrong anak-anak motor versus owner sekretariatnya, dan juga di sini ada juga anak-anak mobil. Oke. Sini bareng-bareng. Cuman yang punya lagi gak ada, lagi Ini touring. endorse dari Limos nih. Iya, saya sebagai ucapan saya thanks karena Oke, kita ucapan terima kasih. sudah izin di situ. Ya minimal kita kasih penghargaan berupa kasih tahu tempatnya, tempat kita Promosiin nongkrong. tempatnya. Iya. Jangan lupa datang ke Limos kalau mau kongko bareng sama anak-anak otomotif. Untuk Anda yang di Bekasi. Kalau Anda yang jauh di Tangerang ke Bekasi dulu. Kalau Bekasi bisa. dulu, iya. Yang jauh di Kalau Bandung ke nggak Bekasi mager dulu. Oke, ngomong apain kita? Oh, yang punya acara mana ya? Mana ya? Ya inilah Kopsan, kan gue bilang dari Oke. episode sebelumnya kalau Kopsan ini ya kita syuting di mana aja, ngobrolnya apa aja. Tadi kan udah nanya ke gue, ada kisi-kisi pertanyaannya nggak ada. Gue bilang gue nggak punya kisi-kisi takutnya kan ada pertanyaan. pertanyaan menjebak gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini Nggak ada. depan gue di siapa? Lu siapa, namanya siapa? Perkenalan dulu dong. Halo gengs, balik lagi bersama Adnan di sini. Lu bukan Oh, gue. gue ya. Gue Gen for Ride, dipanggilnya Gen aja. Gen. Ah, Nama asli? nggak pakai halilintar ya. Iya. Gen for Ride ya. Aha. Nama aslinya sebut aja Ken. Ken. Oke, nama asli Ken. Iya. Nama asli sebut aja Ken, Ya, gimana? tapi itu sih? panggilannya Oh, gue emang panggilan Ken. Ken. Dari sekian panjang namanya gue panggilannya Oh, Ken. gitu. Lu gawe apa? Kerja sekarang apa? Pengangguran, buset. Gua aktivitasnya bikin es krim, gua suka nge-grab juga, gua ya sesekali bikin konten untuk di Instagram. Itu yang lu sebut pengangguran. Ya gitu, mau gimana dong. Pengangguran tuh gak ada kerjaan apa itu, baru pengangguran. Kerja untuk diri sendiri. Iya. Itu lu punya usaha namanya, bukan pengangguran. Nanti Ya, orang begitulah. pengangguran pada tersinggung. Jangan tersinggung. Iya. Kalian kalau mau Maaf, jadi mohon kayak gua maaf, ya mohon maaf ya. jangan. Mohon maaf, kita tidak menyinggung siapapun. Oke, Iya. jadi bintang tamu kedua kali ini adalah Bro Kennedy, atau di Instagram disebutnya itu Gen for Ride. Nah, jadi kenapa gua undang hari ini ke sini ya karena ada satu cerita menarik tentang dia nih yang kemarin gua kenal tuh lu kapan ya? 2019 bukan sih? Ya, Akhir ya? 2019. Pertengahan. Oh iya, pertengahan. Menjelang akhir gitu. Mungkin kenal-kenalan kita ketemu pertama kali di acaranya Combo. Iya kan? Itu combo udah 2020. Oh, udah 2020 ya? Oh ini di Om Lilik.
kepulangannya Om benar, Lilik benar, dari benar. kepulangannya Om Lilik dari Madinah. Mekah. Ha-ha. Ya dari Mekah kan kita waktu itu ada acara dan ketemu Kennedy. Dia tapi kita udah kontak-kontakan sebelumnya ya. Udah. Waktu gua masih di Timor Leste apa? Kayaknya ya. Sepulang ya? Sepulang ya. Sepulang, udah sepulang. DM-DM-an, udah DM-DM-an cuman DM-an. baru ketemu pada saat dan gue baru tahu dia ketika dia nge-tag, oh ini orangnya gitu. kan. Udah gitu aja, udah akhirnya kita ketemu lagi di combo tadi. Combo. Nah, tapi sebelum combo itu nih ada satu perjalanan yang menarik. Jadi akhir tahun 2019 lu touring ke Bali. Bali Mm, Dan- akhir tahun ya? akhir tahun. Ya itu akhir tahun, cuy. Kan Ah, kita ketemu Februari. betul, Ya, ketemunya Februari. Akhir tahun karena dia akhir tahun ke Bali waktu itu lu Enggak, itu jalan. awal tahun. awal tahun, tahun. itu gimana cerita itu? Gimana touring itu tuh? Tujuannya lu apa sih? Kenapa lu touring waktu itu? Justru tujuannya itu kan dari awalnya itu pas pertama kali kita sharing itu kan. Ya, Ini dipandangnya sebagai suhu, sebagai anjay. sebagai apa namanya panutan karena Anjay. udah touring kemana-mana nih sebelumnya nih kayak gitu kan. Solo pernah, double Solo touring, lewat. solo riding, Oh, solo riding. bukan solo kota. Oh, gue kirain bahasa ini, Iya. bahasa solo. Iya, terus kan sempat ngobrol-ngobrol, wah kayaknya seru juga, kayak gitu kan. Selain sama Bro Adnan juga sempat kontak sama rider-rider lainnya juga yang udah sempat ngelakuin perjalanan touring motor lah kayak gitu. Terus rata-rata, loh ini dananya mereka dari mana kan? Bertanya-tanya kan. Iya. Pas itu gue baru resign tuh, baru resign kayak gitu. Dananya dari mana? Tanyain. Oh mereka pakai sponsor rata-rata. Oh gimana cara dapetin sponsor? Sharing-sharing lagi. Udahlah pokoknya dikasih tahu step-stepnya, tapi yang paling penting itu harus punya portofolio dulu. Iya, Nah dari alasan itu gue berangkat ke Bali. ke Bali ya. Jadi lo mau melakukan perjalanan untuk membuat sebuah portofolio dengan Portofolio. harapan suatu saat nanti Bisa ketika lo mengikuti bisa- jejak-jejak ya, kalian. ketika lo bisa mengajukan sponsorship, lo udah punya portofolio perjalanan. Betul banget. Nah ini awal yang bagus. Ini yang kayak gini yang lebih bagus dibandingkan dengan nanya gimana caranya dapetin sponsor. Ya, lakuinnya langsung dengan action, bukan dengan nanya dulu. Dia nanya dulu juga. Cuman kan dia benar-benar melakukannya dengan action. Jadi tidak berharap tur pertama dengan sponsor, tapi dengan dana pribadi. Iya. Waktu itu dengan dana pribadi apa? Dana pribadi kalau yang masih ke Bali itu. Bali. Dana pribadi itu. Dana pribadi nyampe di Bali ngestak kan. Wah, Ya. ini apa namanya? Dananya cuma cukup sampai Bali doang. Iya. Mau keliling Bali aja itu udah nggak bisa. Gue Nah. mau ke apa namanya kayak Kintamani. Pokoknya keliling Bali 360 itu nggak bisa. Akhirnya menariknya di situ sih sebenarnya. Awal pertamanya itu, ini dana habis kan. Gimana caranya supaya bisa bertahan hidup di Bali? Mm-mm. Kayak gitu. Ada gambaran gak gimana? Ya gimana? Lo yang ngejalanin hidup di sana. Cara gue bertahan hidup di Bali itu, jadi gue harus ini sisa uang yang gue punya itu gue harus pakai buat kosan. Iya. Tapi masa ya gue cuma ngekos doang, makanya dari mana? Iya. Gitu kan. Akhirnya gue nge-scroll lah iklan untuk lowongan kerja yang nggak terikat. Mm-mm. Kayak gitu, gue carilah kerjaan di Bali selama 1 bulan itu. Cari dapat di Singaraja. Lumayan lah, itu nggak mengikat dan worth it banget sih untuk gue sih sebenarnya. Jadi ada jeda di hari Minggu atau Sabtu, kadang off gitu kan, gue bisa explore Bali seperti itu. Dan itu gue makan dapet, Bensin dapat. bensin kan pakai duit. Ya. Kayak gitu. Nah itu jadi lo jalan di sana pas kehabisan duit langsung gawe ya. Jadi otak manusia itu untuk bertahan hidup pasti kan langsung ya, kedatangan untuk bertahan hidup itu kan otak manusia langsung jalan aja gitu Iya. kan, lancar aja kayak gitu. Ya udah jadi mikirnya kayak gitu. berarti emang bener-bener lo berangkat itu bisa dibilang nekat ya. Bisa dibilang juga Bisa dibilang nekat nekat-nekatan ya. juga. Modal pertama lo jalan berapa waktu itu? Ke Bali 1.000 Pas. 1.000 enggak lah, ada receh-recehannya lah. Tapi nggak lebih dari itu sih. Nggak lebih Di dari jalan hotel apa?
Di jalan hotel. Nah, pas itu masih pakai hotel tuh gua. Oh, iya. Borosnya di hotel. Jangan ditiru, Iya. mahal. Iya. Ya, makanya mahal. Karena lu waktu itu pakai apa? Motor apa? Pas itu oh ya, kebetulan pas itu masih pakai Matic kan. Matic. Matic 125 cc Apa? Honda. Vario. Honda kalau pengen endorse boleh ke Adnan. Vario. Vario. Gua mah kan udah sama Honda. Oh, udah ya? Udah ya, udah. Ya Vario pas itu. Vario. Dan bensinnya lumayan irit lah. Makanya tadi gua heran deh bawa si Juta. Gua aja si Juta itu waktu itu udah nyampe ke mana? Nusa Dua. 900.000 gua udah nyampe Probolinggo, balik lagi. PP. Probolinggo iya. Kan gua kehabisan itu di Probolinggo. Habis duitnya di Probolinggo. Iya, kan gua kan bawa 900. Itu bawa 900. Ah. Habis duit itu di Probolinggo. Waktu itu waktu gua perjalanan ke Bali Soro Touring ya. Terus Makanya tadi gua mikir, si Juta sampai Bali dong. Wih, lu ada hotel. Iya, gua kan hotel sekali doang di Bali, di bed bangkers 35.000 juga. jadi 900.000 itu dulu udah PP sampai Probolinggo. Sampai Probolinggo. Mau Sisanya- touring hemat hubungi Adnan. Enggak, itu kalau touring hemat sendiri-sendiri aja Oh, sendiri-sendiri. lah. Karena gua kan emang nggak banyak aneh-aneh, gak ngerokok, gak apa segala macam. Jadi duit Oke. gue irit, duit gue cuma buat makan sama buat apa namanya bensin doang. Udah makan Makan bensin, tidur segala macam kan nggak pakai hotel segala Oke, macam. oke. Hahaha. Nah itu loh kenapa ininya ya, gue kan ikutin perjalanan dia. Ini orang ini hilangan mulu asli kalau lagi touring. Gue nggak tahu kenapa ini orang hilangan mulu deh kan. Gue ngecek Instagramnya kan di Bali. Tiba-tiba dia post sebulan kemudian, seminggu kemudian masih ada di Bali gitu kan, apa segala macam ada di Bali. Nah baru pas kita ketemu di acara combo itu, Kombo. Itu baru pulang tuh. baru pulang kan. Mm. Gue nanya kan, lu waktu di Bali gimana? Gue ini sewa kontrakan sebulan di Pantesan. Gue bilang dia sebulan di Bali kemana nih orang, apa ini orang nyasar apa gimana? Gue kan gitu kan masih bingung. Iya. Nah ini kita dapat backsound. Ada backsound, ini lagi ngetes motor ya, nggak apa-apa lah ya, Persiapan touring. persiapan. touring. Kemarin ada ini, ada ondel-ondel lewat. Ondel-ondel. Iya, Ya udah, ondel-ondel nggak lewat. apa-apa. Lagi ngobrol-ngobrol ada ondel-ondel Nggak lewat. apa-apa, nggak apa-apa. Ini sekarang ini lagi ada ini karena kebetulan ini mau ada acara kumpul-kumpul gitu katanya. Ada apa? Ada meeting, bukan kumpul-kumpul. Ada acara meeting. Jadi ini teman-teman motor udah pada kumpul di sini mau ada meeting. Oke. Tapi tetap di sini tetap sesuai prokes karena agak orangnya juga nggak terlalu banyak, paling 10. Paling 10 atau 15 orangan lah. Oke. Setelah itu lo emang kerja berarti ninggalin apa gimana waktu itu? Resign. Nggak terusin sih. Oh, resign. Nggak terusin karena prefernya pas itu udah kayaknya seru aja kayak gitu loh kalau Iya. mau sebenarnya emang udah sempat touring sih sebelumnya. Nah itu pengen diterusin lagi kayak gitu. Makan coy, makan coy. Iya, silakan. Ini kita makannya kalau kemarin cuma ada kopi doang, sekarang ada mendoan. Mendoan limon. Apa lagi? Apa barusan? Mana? Lo barusan mau ngomong sama mana? Ngomongin resign. Oh di sana. Resign. Baru setelah itu lo bikin usaha sendiri kan yang gue tahu ya, bikin es krim. Iya, sepulang dari sana itu gelato dulu. Gelato. Nah itu es krim tuh pada saat pandemi, itu kan Pandemi emang itu? gak jauh kan? Maret itu Maret. Gua ketemu sama lu kan tanggal di acara itu awal Maret, tanggal 5-6an gitu kan. Ke pandemi di sini kan belasan Maret kan. Berarti setelah itu kan lu langsung mulai usaha kan. Gue mulainya di bulan-bulan Mei. Oh Mei. Nah pas setelah itu kan pandemi berapa bulan, akhirnya lo jalan lagi. Ke mana? Itu yang tahun kemarin juga ya sama ya. Iya. Setelah itu ya. Itu ke Sulawesi. Dengan tujuan apa? Lo kenapa lo touring ke Sulawesi itu apa sih tujuan lo gitu? Bikin touring kayak gitu. Selain yang tadi bikin portofolio tadi ya. Sebenarnya tujuan utamanya tetap portofolio sih. Iya. Itu yang gue cari emang portofolio Iya. gitu. Tapi kenapa kalau ditanya tujuannya kenapa ke Sulawesi? Karena gue yakin semakin ke timur pemandangan Indonesia tuh semakin indah sih. Iya. Itu yang gue kejar gitu kan. Dan juga lihat apa namanya medan-medannya juga kayaknya seru aja. Ya, Jadi menyenangkan. iya menyenangkan. Ya, gue tentuin untuk ke Sulawesi kayak gitu. Dan pas lagi di Sulawesi, di sana kan banyak saudara. Orang tua juga ada kediaman di sana kan. Jadi ya gue nggak kebingungan untuk cari tempat
bernaung udah ada tersedia Oh available. iya, lu tuh asli Manado ya? Silaman. Asli Manado ya, pantesan sekalian balik kampung ya. Pulang kampung. Dan waktu itu lu tiba-tiba ganti motor. Iya, Yang dari Matic jadi apa? jadi Pulsar Pulsar 180 cc pas itu. 180 cc ya. Itu pun gue juga tiba-tiba gak tahu kenapa tiba-tiba pas dia jalan, tiba-tiba jalan aja ya. Gak ada info, gak ada apa, tiba-tiba udah jalan. Motornya gua Motornya ganti lagi. Motor lu tapi yang lama udah dijual. udah. Udah jadi jual Vario, ada kembaliannya pakai Pulsar plus tambah duit jajan. Duit jajan. Karena kan Pulsar tuh mungkin dapat 4 atau 5 juta mungkin ada ya. Lebih. Oh lebih. Udah jadi begitu. Udah jadi begitu. Iya. Oh karena lo belinya udah ada bentuk touring? Enggak, belinya itu sekitar adalah udah sekitar. Nah, untuk ngejadiin bentuk seperti itunya itu yang Oh iya. tambahannya itu. Tambahan aksesorisnya yang lumayan ya Iya. harganya. Nah lo ceritain dong Sulawesi, lo gimana perjalanan Sulawesi kemarin? Sulawesi, ceritanya dari mana dulu nih? Ya bebas lo, akhirnya kan tadi kan kenapa lo ke Sulawesi tujuannya selain Bali tuh apa sih yang lo cari dari Sulawesi itu? Kalau mau diceritain dari awal, ya tetap sih ya, balik lagi ke portofolio ya. Balik lagi ke portofolio. Tapi sekarang emang ada bekal. Bekalnya itu dana beberapa lah gitu. Tapi emang nggak terfokus di dana itu gue pakai seperti itu. Nah, jalan ke sana gue mulai nge-record itu pas lagi di Banyuwangi. Ya. Ya kan? Di Banyuwangi gue jalan sampai di Lombok. Di Lombok itu gue Oh iya. ya kan? Ya lanjut. Iya. Bali lewat cuma berapa hari, sekitar seminggu lah di Bali lah, explore. Terus nyebrang ke Lombok. Lombok di situ gue nyewa lagi, kontrak lagi. Explore lah Lombok. Puas sih sebenarnya, puas banget. Terus dari Lombok lanjutin ke Sape. Iya. Nah, di Sape itu motor treble. Udah nyampe Sape nih. Yeah. Jadi sebelumnya gue udah ke Sumbawa besar dulu, Sumbawa Barat. Terus Sumbawa Barat. Itu sekitar 3 hari lanjut ke Sape. Dari Sape itu motor treble kan. Makin ke timur makin susah nih yang mau ngendel motor ini. Gue balik lah ke Bali. Yeah. Malam-malam, tengah malam dengan kondisi spool motornya itu udah angus sih ya. Udah angus. Jadi jalan malam itu tanpa penerangan. Nah itu dia tadi, ini orang yang tadi dia dibilang di awal ya, nekat ya. Pokoknya kalau gue pantau di sosmed, ini orang udah kayak orang hilang. Jadi gak ketahuan nih. Hari ini di mana, 2 minggu ke depan dia tiba-tiba upload ada di Sumbawa, tiba-tiba dia upload lagi ada di Sumbawa ujung, tiba-tiba lagi dia ada di Lombok. Makanya gue bingung. Tiba-tibanya lagi dia ada di Sulawesi. Iya. Itu gue gak tahu itu rute dia nge-tracking rutenya kayak gimana tuh. Aduh, ini orang ngapain sih? Gue bilang kayak orang hilang gitu kan. Ini mau kemana? Kayak orang hilang arah ya. Iya. Lo mau ke 0 km sampai atau kemana tiba-tiba, karena tujuan lo ya kayak gitu. Waktu itu gue bingung kan, tiba-tiba ada di Sulawesi. Nah, itu kan tadi ada trouble sampai ke Bali lah. Akhirnya setelah dari Bali, nah gimana tuh lo lanjutannya? Di Bali itu gue sekitar sebulan lah. Sebulan lebih sedikit lah kayak gitu kan. Itu gue kerja lagi tuh. Karena mikirnya gini, kalau gue mau ngandelin duit ini terus nggak bisa. Yeah. Mau sampai Sulawesi, motor biayanya udah gede kan. Iya. Ya udah gue kerja lagi. Itu uang tempat tidur gue ditanggung, makan ditanggung kayak gitu. Terima kasih untuk yang sudah mempekerjakan saya di sana. Terus dari situ ya udah lanjutlah rencananya ke Sulawesi. Bali, ke Lombok cuma lewat, di Sumbawanya itu Balik lagi Sumbawa? lewat situ lagi. Lewat situ lagi, tetap ke Sape. Dari Sape nyebrang kan Labuan Bajo. Di Labuan Bajonya itu tuh sebenarnya pengennya langsung ke Bira. Tapi iya, tapi ternyata ASDP-nya itu udah kemarin berangkatnya. Oh, jadi lo telat Satu hari. Terus mikir kan, wah kalau mau nunggu lagi sekarang 7 hari punya. Itulah ke Indonesia Timur. Bayangkan 7 hari, gue mau ngapain di sana? Yeah. Explore. Wah,
dana nggak memadai gitu kan. Iya. Takut gue juga di situ juga kan sendiri kan. Gue kejar lah ke Marapokot kapalnya. Gue kejar kapal yang ada di Marapokot. Itu masih selisih sekitar 2-3 hari. Sampai akhirnya gue bisa berangkat ke Bira. Kayak gitu. Wah, itu luar biasa banget sih perjalanannya. Gila itu lika-liku jalan di NTT itu sampai ke Marapokot. Tahu lah ya. Tribut Tikungan Flores. Ya. Nah, emang itulah asiknya main ke timur, bro. Iya, iya. Timur tuh surprise-nya di situ loh. Tiba-tiba, wah kapal kita terlambat, nunggu 1 minggu lagi. Iya. Dan di Labuan Bajo tuh mahal loh hotel-hotelnya. Mahal loh. Gua aja untuk standar hotel yang AC itu harga 300.000. Masa? Kalau gue itu udah mulai pakai pom bensin sih. Ya. Karena kalau yang harga-harga di bawah itu dia gak ada hotelnya. Gak ada hotel, gak ada AC-nya. Udah kamar-kamar biasa aja, banyak nyamuk juga gitu kan. Nah itulah Sumba di Labuan Bajo emang masih agak mahal lah dari segi penginapan. Penginapannya ya. Iya. Penginapan masih agak mahal. Ya apalagi kan lagi booming-boomingnya juga kan Labuan Bajo. Iya. Kan? Iya. Karena emang waktu itu emang destinasi Covid kan, destinasi PSBB transisi ya. PSBB transisi, Labuan Bajo emang lagi di pariwisata lagi digenjot, jadi emang kabarnya emang lagi rame-rame banget lah orang yang ke Labuan Bajo. Nah, udah lanjut nih, lo udah nyampe Sulawesi kan lewat tadi kan? Iya. Kemana aja nih lo explore kemana aja Sulawesi? Kalau Bira nggak banyak nge-explore sih, nggak banyak nge-explore karena kejar waktu kan. Jadi dari Bira itu gua biasanya kan langsung lurus tuh, keluar Bira kanan kan, lurus. Ya gua gak tahu, belum pernah kesana. Oh iya, maaf. Itu gua lewat Makassar. Oh Makassar. Lewat Makassar, tapi di setiap perjalanan itu ada aja sih ketemu sama orang-orang baik. Indonesia nggak pernah kehabisan orang-orang baik. Oh, Bira itu yang ini kapal pinisi ya? Betul. Oh banget. iya baru ingat. Betul, di situ. Ya kan kalau kanan tuh yang langsung lo nembusnya ke Poso, bisa lurus kan situ kan. Kanan bener. Kiri kan Makassar dulu, Makassar dulu. lewat Pare-Pare. Pare-pare. Tapi gua nggak lewatin Pare-parenya. Oh, lewat Poso juga. Gua tetap lewat Poso karena kalau lurus Pare-pare gua ngambil kanannya. Iya, tahu Iya. ya. Jadi muter lagi. Ya nembus-nembus Poso. Dan berarti emang lo tujuan ke sana buat cuma explore aja, tidak ada hal yang lain. Explore belum, dan itu juga nggak 100, bahkan nggak ada 30%-nya lah nge-explore Sulawesi itu karena kondisinya itu badai, hujan, kayak gitu-gitulah. Jadi ya agak riskan juga sih, banyak banget longsor di sana. Oke, ya jadi mohon maaf. Jadi hari ini kita banyak sekali ambience-nya ya. Terdengar banyak ambience, motor geber-geber, orang ngomong-ngomong. Wajar lah, kopsan. Kopsan. Iya. Kopsan tapi pakai teh. Kopsan Tongji. Tongji. sebut merek enggak apa-apa. Siapa tahu nanti ada ininya kan, ada yang mau sponsorin gitu, Tongji. Tiba-tiba kan Tongji beneran. Makan. Ini apa? Tempe mendoan. Oh, Tempe mendoan Limos. tempe ini Mas. Halo. Trisno. Om Trisno. Tresna, iya. Ya Om Trisno. Tresna. Ayah di kamera Om. Di kamera. Oh gitu. Lagi nyala ini lagi nyala. Oh gitu. Gak apa-apa lah, kan bisa di-cut. Kak, gua gak ada cut. Udah, Oh nggak ada cut. gas aja. Jadi yang tadi gue juga belum kenal, baru ketemu tadi. Yang kemarin aja. Yang episode pertama. Yang episode pertama gue bikin gak ada di cut. Cut itu cuman bagian awal sama akhir doang. Dan Iya, cut sebelum mulai kan, sama udah setelah mulai udah. Sisanya udah gak ada cut-cutan, udah jalan lanjut aja lah. Udah amat. Nah itu dia ini ya. Jadi kalau gue ngelihat touringnya dia itu dia touring nekat sih. nekat. Untuk orang yang niatnya besar dibanding dananya itu bisa dilakuin. Di setiap kota kalian cari kerja untuk lanjutin perjalanan, tapi nggak menutup ini juga sih, gue beberapa kali dapat bantuan juga sih dari teman-teman soal dana ya. Iya. Soal dana dapat bantuan juga dari teman-teman. Kayak gitu. Ya, intinya gini. Kalau untuk touring kayak gitu, lo bisa mendapatkan dana itu dari berbagai jenis. Ada yang tadi lo bisa sebut dari pekerjaan. Karena kan orang selalu bingung tuh kalau mau touring tuh dananya dari mana, kalau kita kehabisan dana gimana ya. Banyak cara, kayak tadi lo kerja. Atau Sambilan misalkan ya. Atau misalkan gini, kalau emang lo
atas rasa persaudaraan biasanya lo mampir-mampir ke secret bikers. Oke. Nah minimal di sana minimal mereka ngasih makan sama inilah ngejamu lo lah ya. Itu kan satu cara ini untuk apa namanya penghematan biaya. Betul, atau betul. misalkan kadang kalau misalkan lo ketemu dengan orang baik kayak di antara mereka kadang ada juga yang memberikan kayak tadi kan lo tiba-tiba kan ada yang ngasih dana gitu kan. Terus bisa jual juga merchandise. Ya, sebenarnya banyak sih ya. Kalau mau gue belum tahu caranya jualan merchandise sih sebenarnya. ya tinggal bikin terus lo jual sosmed udah. Bikin dua losin jual di Instagram atau Facebook atau di grup-grup udah itu doang. Atau ketemu lo bikers tawarin, mas saya punya merchandise mau beli gak berapa ya 100.000 udah Beli nggak? Beli sekarang. ya sebenarnya masih banyak cara lah Banyak gitu kan, lah, banyak. untuk kita mendapatkan uang gitu kan. Ya, betul Nah, banget. Ini yang gua akan pertanyakan ini mana hasil dokumentasinya Beberapa udah diupload sih. ya. Dan perjalanan yang dari sisanya tinggal dari Dompu ke NTT itu masih dicicil-cicil. Gila. Oh berarti dokumentasinya full lengkap ada ya. Ada. Bukannya ada sebuah insiden kemarin tiba-tiba nge-DM gua. Yang mana tuh? Insiden file. Aduh, itu di Lombok kejadiannya, sakit hati. Iya, jadi itu untuk pengalaman ya. Jangan langsung nekat-nekatan copy file ke flash disk dari handphone. Crash filenya, banyak file yang hilang. Itu di Lombok itu. Oh di Lombok ngalamin. Bagus-bagus banget lagi yang ngalamin banget itu. Oh, itu Lombok Akhirnya keren. gua harus balik lagi untuk record beberapa scene-nya doang. Jadi ya nggak seapik yang sebelumnya sih biasanya kayak gitu. Ya karena momennya udah beda. Momennya udah beda. Kayak gitu. Nah jadi ini mungkin untuk saran juga ya. Ini kita sharing-sharing aja ya, bukan ngajarin apa. Gue udah bilang ke dia bikin YouTube, terus rajin upload. Tiba-tiba gue lagi upload story apa gitu, tiba-tiba dia nge-DM, cara benerin file crash gimana? Kenapa? File gue ada yang crash nih waktu di touring. Mampus gue bilang. Iya benar. Karena waktu kita ketemu yang di acara combo itu kan gue udah bilang kan waktu itu kan, karena ini buat latihan di lo juga kan. Iya kedepannya ya. Karena kan ketika lo kemarin jalan kan lo touring tanpa beban lah, istilah pakai beban pribadi lah ya, nggak ada sponsor apa segala macam, nggak ada permintaan dari setiap orang gitu. Nah jadi ketika kita udah kebiasaan bikin konten sambil ngedit sambil upload kayak gitu, ketika nemu sponsor jadi lebih udah kebiasa gitu, jadi udah gak kaget. Nah kalau misalkan ditahan-tahan kayak lo tadi kan ngerinya kayak gitu tuh. Iya. Nah sekarang itu untung dana pribadi, coba lo ada sponsor tiba-tiba lo bilang file korup pak, sakit lo. Ulang lagi, saya nggak mau tahu. Enggak, duit balikin lah. Mungkin begitu. Nah ini untuk pelajaran mungkin teman-teman juga yang mau mulai touring, ya sebisa mungkin ya minimal ada konten yang diupload lah gitu kan. Jadi selama perjalanan itu bukan cuma hanya ngambil gambar, tapi juga ada konten-konten yang disuguhkan dulu di media sosial seenggaknya buat jaga-jaga gitu. Jadi ini kenapa gue ngundang ini ya, salah satunya gue ingin ini ngobrolin tentang hal ini nih. Ini karena Contoh nyata. contoh nyatanya ini nih. Dengarkan petuah para master. Jadi ya kenapa gue ngajak dia ke sini tuh karena yang pertama itu ada tadi lo touring nekat, terus lo kayak gak jelas sampai tujuan gitu kan. Terus yang ketiga ini tadi file yang lo buat, lo kan berniat untuk membuat sebuah portofolio, tapi ternyata Malah crash. file yang lo buat malah crash. Ya gitulah, pengalaman itu semua Itu pengalaman itu ya kan. Jadi kan Kayak gitu. nah, bagus karena apa? Jadi setelah ini kan kita tahu juga kan. Jadi ya gue juga beberapa kali yang kayak gitu ngalamin. Jadi setiap kali kita melakukan perjalanan tuh kita semakin tahu apa namanya itu, kita semakin belajar gitu kan, apa yang dibutuhkan untuk perjalanan nanti dan antisipasi ketika hal-hal yang kayak gini terjadi nih gitu. supaya nggak terulang lagi. Iya, supaya gitu. Aduh, Kita nikmatin dulu teh dari Tongji. Gue
nggak ngerti lagi sih. Nggak, gue bukan orang kayak gitu. Gue nggak bisa kayak gitu. Rasanya seperti teh pada umumnya. Iya benar sekali. Ada rencana lagi gak bro next kemana bro? Rencana apa nih? Touring. Touring pasti selalu ada. Rencananya dulu aja ya kan. Ya. nggak Tapi apa-apa. mungkin nextnya ya will see lah, rencananya sih berdua kayak gitu. Rencananya Oh lo berdua. pengen nyobain. Dana pribadi apa sponsor kah? Pribadi dulu. Pribadi dulu berdua. Mm-mm, Nah, itu agak berdua. sulit tuh. Karena lo harus nyari satu partner lagi yang emang dia mau ngerelain waktunya buat gak kerja. Partner hidup lah. Iya. Oh. Sekalian lah. Berduanya. Berdua sama bonceng. Iya, makanya nanti boncengers. Iya. Kayak gitu. Jadi nanti aja setelah udah halal ya kan baru touring kayak gitu. Pantes pas tadi ngobrol lo berdua, yang ada di belakang kamera senyum-senyum. Gua kira lo ngobrol berdua tuh nanti lo misalkan nih lo jalan sama gua dengan dana pribadi kayak gitu. Oh, bukan. Ternyata lo berdua sama sang calon Iyalah. bareng jalan-jalan. Seperti itu rencananya. Oke, tapi ya ini yang harus lo pertanyakan, dia suka gak ke situ? Suka, sama-sama suka traveling. Ya, bagus. Basicnya kan itu aja ya kan. Nah, karena itu jadi kalau misalnya gini, kalau kita karena kan gini, gua kan suka ngelakuin ini juga kan. Karena kemarin gua ada di sebuah acara ngobrol gitu kan, ditanya kalau bikin konten sambil jalan jadi beban gak sih? Gue bilang enggak, karena apa? Karena gue suka dengan hal ini, karena kan emang gue ngelakuin ini dengan suka gitu. Nah, kalau lo berdua emang benar-benar suka ya pada saatnya nanti jadinya gak ada beban gitu. Ya, itu dia. Beban. Makanya carilah pasangan yang juga suka touring. Ingat itu. Yang mau diajak hujan-hujanan. 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 Enggak Gitu juga. kalau udah tahu lah. rewel udah mantep dah. ya enggak? Ya enggak? Udah berasa perfect ya. Komplit Udah banget berasa hidup ya. perfect deh. Gak perlu cantik, gak perlu kaya, gak perlu apa, tapi kalau udah bisa diajak kemana-mana, udah bisa diajak traveling apa segala macam, Ya. udah perfect deh. Udah Gak ribet, mantap. gak ribet lebih Ya. enak, lebih enak diajak kemana-mana. Ini ngomongin apa ini? Tiba-tiba kan ngomongin kayak gitu. Kemana Aduh. dia? Ada bocoran nggak? Ada bocoran nggak? Karena kemarin apanya nih rutenya? Lokasi, iya rutenya. Karena kemarin NTT juga masih sedikit dieksplor kan, belum sampai apa? Rote, Ya. ya kan? Jadi bakalan ke sana lagi. Wah, si itu cocok sih serius. Ini honeymoon dan nikah, punya duit, Mhm. explore, Amin. Sumba. Ah, Sumba. komplit. Udah komplit lo bareng sama istri. Gue aja pengen kayak gitu ntar. Kapan? Ya kalau udah nikah. Ntar aja lah. Kapan-kapan. Kita aminkan dulu. Kami kan dulu aja. Nah, emang ya, karena ya itu tadi apa yang gue bilang kemarin, ketika kita touring dengan orang lain, kalau kita touring sendiri kan kita lebih ngobrolnya itu sama diri sendiri gitu kan. Kita tahu batas diri sendiri. Lo ngelakuin itu gak? Gue ngobrolinnya sama Google Map. Google Map, gue ngisengin orang. Ya itu. Iya. Gak, maksud gue jadi gini, ketika lo touring lo tahu batasan diri lo segimana, Ya. lo capeknya gimana kayak gitu tahu kan, Tahu. segala macam. Nah, nanti ketika misalkan ada orang lain ya lo harus bisa maklumi dia. Iya. Lo gak Karena bisa kan nyamain fisik lo sama fisik dia. kapasitasnya kan beda. Iya. Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya orangnya belum terbiasa jalan jauh-jauh, jangan deh. Sebisa mungkin ya kalau misalnya lo kuat 2 jam, sejam aja berhenti. Apalagi dia boncengan. Boncengers itu lebih capek dibandingkan yang nyetir. Mhm. Serius. Oke. Lo selama ini touring di nyetir kan? Iya, karena Lo kan cobain, sendiri. lo cobain dong touring jadi boncengers. Gue udah ngerasain. Gak seru. Ngantuk. Ngantuk ya? Ngantuk ya, udah pernah. Untungnya gue lagi kerja, ambil Mhm. motret, Oke. boncengin, ambil motret. Jadi masih agak melek lah. Ada bisa yang gue bisa lakukan gitu kan. Tapi ya kadang kalau emang bener-bener lagi motret, di belakang tuh ngantuk. Oh iya. Dan bakalan lebih capek yang di belakang dibandingkan yang depan gitu. Capek Jadi ya- nunggu. Ya karena yang di belakang nggak ada aktivitas apa-apa. Iya. Enggak lah. Nih,
Navigator. Iya. Pakai ini. Pakai apa? Box belakang. Iya. Biar senderan. Biar sini. Lo ikut. Supaya kalau tidur nggak kiri kanan. Iklan dulu bentar, iklan dulu. Nah, itu lagi tes motor barusan. Inilah kopsan. Gak apa-apa lah ya. Betul. Oke. Ya, lupa gue. Itu lo kemarin ngabisin berapa ke Sulawesi? Total dananya gue nggak ya kalau sebut angka nggak usah lah ya. Maksudnya kalau sebut angka sekarang nih, misalkan ada viewersnya Bro Adnan kan, tahu-tahu oh gede banget kayak gitu loh. Nggak apa-apa. Jadi beban duluan nanti. Nggak apa-apa gini kan gue bilang dari episode kemarin kan gue bilang mahal murahnya sebuah perjalanan balik lagi ke lu. Tapi lo jelasin aja lo habisin segini karena apa? Misalkan gini. Kayak tadi kan ke Bali nih. Lo kan tadi lo bilang kan 1 juta. Tiba-tiba udah nyampe Bali habis kenapa? Oh, karena gue pakai hotel. Nah, kayak gitu. Jadi ada alasan kenapa lo mahal. Gak apa-apa. Biar tahu juga. Intinya touring niatnya dulu aja gedein. Nah, itu. Kalau ada dana gede lebih bagus. Cuma kemarin yang ngabisin dananya ya lumayan sih, lumayannya itu lebih banyak di ongkos motor sebenarnya. Tapi kalau motor kalian kayak motor keluaran Jepang yang banyak bengkelnya ya it's not a big deal sih menurut gua karena murah ongkos perbaikan, ongkos servisnya itu murah pasti. Lebih murah daripada yang udah mau tua-tua kayak gitu ya. Karena bukan masalah tua. Pulsar itu spare partnya tidak seperti motor-motor pada umumnya. Ya. Jadi lo susah nyari substitusinya. Kalau motor gua kan NMAX bisa pakai substitusi Banyak Fiction. banyak ininya Ya, kan pilihannya. itu motor kan. gua udah jelas tuh. Mereknya Yamaha. Bas kuplingnya GL. Oh, pakai substitusi banyak ya? Iya. Oke. Ininya bagian depan ininya Vario. udah jelas jadinya. Jadi kalau motor-motor kayak gitu emang motor-motor Jepang itu kan substitusinya banyak. Iya betul. Nah iya balik ke motor juga kan. Motor salah satu yang harus dipertimbangkan touring itu kan motor juga. Benar. Karena kita touringnya touring motor. Iya. Kayak gitu. Nggak mungkin kita cuma pikirin diri kita sendiri sementara motornya udah nggak memungkinkan untuk dipakai. Ya, nah itu jadi kalau misalkan lo emang punya idealis, pengen touring pakai motor 2 tak, misalkan motor lama ya harus siap-siap dengan resiko motor mampus di jalan. Betul banget. Benar banget. Lagian juga 2 tak mah berat di bensin. Nggak apa-apa ya Banget. kalau lu emang ini Vespa. Hobi ya benar ya kayak Vespa ya benar. Iya. Yang penting kan mulai dulu aja. Betul banget. Mulai dulu udah kayak Tokopedia. Ini produk lagi sih. Jangan lupa Tokopedia endorse Adnan. Ya. Di sini nih nama channelnya nih. Apalagi nih, Bro? Apa nih? Gue bingung nih. Udah 38 menit ya udah kalau gitu udahin aja deh. Ini juga udah mau agak gelap. Dan ini kan udah mulai rame nih daripada kita dari tadi gebreng lagi. Banyak noise-nya. Banyak suaranya ya. Lebih baik kita udahin aja. Thank you Bro Terima kasih Kennedy. juga. Ya kita udah diundang. Ngobrolnya sedikit aja karena gue juga kan seperti gue bilang, gue gak ada pertanyaan, gak ada pertanyaan apa-apa. Jadi ya kita seadanya aja ngalor ngidul. Ngalir aja ya. Kalau mau cuma dapatnya 15 menit ya gak apa-apa, dapatnya 20 menit gak apa-apa. Ini kita dapatnya tadi 38 menit ya gak apa-apa. Supaya orang yang nonton pun gak kayak episode sebelumnya 1,5 jam. Supaya kalian gak bosen. Oke. Tapi ya karena kalau kemarin ada 2 topik. Ada gunung dan ada motor. Oh iya, makanya itu topiknya lebih luas lagi. Karena diceritain dari awal mulanya dulu kan, suka naik gunung dulu, panggil kakak adiknya dulu, kayak gitu. Gue ikutin kok, tenang aja. Lo nonton sampai habis? Nonton, tapi gue lupa. Di mana? Di Spotify atau YouTube? Di YouTube. Oh, di YouTube. Diganti ya, kuotanya jangan lupa, diganti. Kuat juga ya. Gue menyediakan Spotify itu buat orang-orang yang pada hemat kuota lo. Enggak lah. Gue hari ini tadi baru ada ACC, ini hari Minggu. 1 hari setelah upload yang episode pertama baru di ACC Google Podcast. Jadi udah bisa didengerin juga di Google Podcast. Oke. Ini gue lagi masukin ke Apple Podcast nih yang pusing nih. Karena gue gak pakai iPhone. Tapi bukannya dia yang share sendiri enggak ya?
Enggak, harus dikonekin dulu. Oh, gitu, Dan ya, gua kemarin ngecek di laptop gua kan MacBook nggak bisa juga, nggak ada aplikasinya, harus pakai handphone. Jadi ya agak nanti mungkin ya kalau Apple Podcast nanti ya bisa di Google Podcast sama di Spotify dulu aja, Yes. sama di YouTube 3. Oke, baiklah Bro Kennedy, thank you banget. Terima udah datang. kasih atas undangannya. Terima kasih, Jangan semoga- lupa like, subscribe. Ah, nggak usah ngapain, enggak ya? jangan gitu. Nggak jadi. Nggak jadi. Di-cut. Nanti di-cut. Terima kasih yang udah datang karena Yes. ya sini kita bisa sedikit sharing ya Sharing sedikit. mengenai ya kayak gini lah salah satu contoh touring nekat. Kalau kemarin dengan Bro Steve kita ngobrol dengan touring, salah satu misinya selain tadi dia bikin juga portofolio, dia bikin membuat sebuah perjalanan. Si Bro Steve ini juga Kegiatan membuat sosialnya juga kegiatan ada. sosial gitu kan. Nah kalau ini kegiatan membuat portofolio sambil nekat. Jadi ada dua contoh referensi. Betul. Gak apa-apa, gue juga Betul, pertama betul. kali touring nekat, gak apa-apa, Oke. touring nekat gak apa-apa. Jadi itu pelajaran buat kita. Jadi ke depannya kita udah tahu takarannya kalau touring sini gimana. Yes. Oke, semoga next trip lancar ya bersama Amin. calon istri Amin. berdua ke Sumba honeymoon. Aduh. Ya. Oke, thank you. Sampai bertemu lagi di Kopsan selanjutnya. Oke.